Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah berfaedah ini, dalam kajian yang insya Allah membawa kemanfaatan ini, dalam kajian yang insya Allah setelah anda menyimak kajian ini, merenungi isi dari kajian ini, kemudian mengamalkan dari apa yang nanti ada dalam kajian ini, insya Allah akan ada perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup anda. Di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah tentang bagaimana ternyata ada beberapa hal yang mana ketika hal tersebut dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka hal-hal tersebut akan menjadi hijab. Hijab itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu penghalang. Penghalang minar rizki, dari datangnya rizki. Dalam Al-Quran, para jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa sesungguhnya semua makhluk Allah, wa ma min dabatin fil ardi, yang ada di atas buminya Allah itu, illa 'alallahi rizquha, semua rizkinya sudah dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa terkadang misalnya orang kok bisa terjerat hutang? Berarti kan rizkinya itu tidak cukup. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah berfirman bahwa semua yang ada di atas bumi itu rizkinya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada something, ada sesuatu, suatu penghalang yang menghalangi akan apa? Akan rizkinya Allah itu datang kepada hambanya. Nah, maka inilah titik poin penting yang harus kita fahami, bahwa ibaratnya gini, ibarat sebuah ember yang diisi air ini, ember ini diisi air terus gitu kan, tapi nggak pernah penuh karena airnya nggak sampai ke ember itu, ada penghalangnya sehingga ember itu kosong. Begitupun dengan manusia. Ada manusia-manusia yang memang Allah itu udah menjamin rezeki baginya, tapi rezeki yang Allah berikan itu terhalang atau dihalangi oleh tindak laku hamba tersebut. Maka ini penting biar kemudian nanti Anda paham ternyata dalam diri kita ada penghalang rezeki. Setelah kita paham, kemudian kita berusaha untuk menghindari. Kalau kita memang ingin rezeki kita, rezeki yang Allah berikan itu sampai kepada kita. Apa saja para jamaah
penghalang-penghalang rizki yang sangat berbahaya ketika ada dalam diri seorang hamba. Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat tertentu bisa tulis di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda dengan harapan ketika doa seorang hamba banyak yang mengamini, insya Allah lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah hal yang dapat menjadi penghalang atau hijab dari rizkinya Allah kepada seorang hamba adalah syirik. Musyrik, pelakunya itu dikategorikan orang yang syirik. Orang yang syirik itu, para jamaah, naudzubillah, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Jadi yang namanya syirik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa selain dari syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapapun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi kalau kita pahami yang namanya syirik itu, para jamaah, dalam tanda besarnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini syirik, orang yang berbuat syirik, pelaku musyrik itu orangnya akan terhijab, terhalang dari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hal yang harus Anda pahami, bahwa syirik itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya syirik khafi dan ada yang namanya syirik jali. Nah, yang namanya syirik khafi itu berarti sembunyi ya, tidak terang-terangan. Jadi kata syirik khafi itu kayak nggak terasa loh kita berbuat musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, tapi itu tergolong syirik. Itu namanya syirik khafi. Contohnya apa? Syirik khafi banyak orang yang ria, ya. Ria, kemudian apa? Ingin dipuji oleh orang lain, sombong dan lain-lain. Itu termasuk syirik. Nah, kira-kira ada nggak dalam diri kita nih? Kita suka sombong, kita suka ria, ya. Kita suka ingin ingin dianggap oleh orang lain. Nah, kalau ada dalam diri kita, naudzubillah min dzalik, makanya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian umatku adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ria pada jamaah itu tergolong dalam golongan syirik khafi. Sebab apa? Orang yang ria itu mengamalkan sesuatu, mengamalkan amal ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ingin dipuji, karena ingin diagungkan. Nah, selama ini kita lihat diri kita, kira-kira selama ini kita melakukan amal ibadah, sholat, puasa, sedekah itu karena siapa? Apakah karena Allah atau karena ingin dipuji, ingin diagungkan? Nah, kalau masih karena orang lain, karena selain Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Kemudian penghalang rizki yang nomor satu ini nggak ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, jenis syirik lagi, yaitu syirik jali, artinya terang-terangan.
Orang syirik jali ini termasuk dengan yang namanya orang melakukan syirik akbar, terang-terangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak sekarang ya, naudzubillah min dzalik, bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis. Orang lagi banyak hutang, lagi kepepet ekonomi, malah melakukan pesugihan ya, bekerja sama dengan jin, sama dukun. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Makanya kita hindari. Karena apa? Yang namanya syirik, meskipun orang itu dengan melakukan pesugihan dapat duit, ya misalnya dapat kekayaan, tapi itu bukan kekayaan yang barokah, bukan rizki yang halal, bukan rizki yang berkah. Buat apa? Nah, kita bicara di sini itu tentang rizki yang berkah, rizki yang membawa kebaikan bagi seorang hambanya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai dalam diri kita itu ada yang namanya syirik, baik syirik khafi maupun syirik jali. Semoga kita semua, Anda semua yang menyimak kajian ini dihindarkan dari perbuatan yang namanya syirik yang bisa menjadi penghalang dari rizki yang halal dan barokah. Kemudian yang nomor 2, para jamaah, hal yang dapat menjadi penghalang rizki Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada seorang hamba, yaitu kurangnya ibadah. Nah, kurang ibadah. Nah, sekarang kita lihat diri kita. Kenapa hutang kita banyak? Kenapa urusan kita sulit? Kenapa kita sulit dapat rezeki? Kita lihat. Mungkin dalam diri kita ini kita masih kurang yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini, para jamaah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita, jin dan manusia, itu tidak lain tidak bukan untuk apa? Illa liya'budun, untuk ibadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya Allah, kadang sholat masih bolong. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib juga masih sering kita tinggalkan. Sholat arang-arang, apalagi jamaah. Nah, ternyata orang yang kurang ibadahnya sama Allah itu terhalang orang tersebut mendapatkan rizki yang halal dan barokah. Padahal misalnya kalau kita sholat itu kan begitu Allahu Akbar, kita ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ngomong dalam sholat, inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mamati wa mahyaya, ya Allah sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku ini hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ternyata kita bohongin Allah loh. Dalam kehidupan kita, waktu kita jarang untuk Allah. Sholat kita kadang karena keterpaksaan. Makanya setelah Anda tahu bahwa orang yang kurang ibadahnya kepada Allah itu akan dihalangi rezekinya, maka ayo mulai sekarang setelah Anda menyimak kajian ini, perbaiki amal ibadah kita. Makanya ada makalah, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ini janji Allah. Apakah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau bertakwa, takwa itu kan imtitsalul awamir wajtinabun nawahir. Artinya melakukan apa yang menjadi perintah Allah, wajtinabun nawahir, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Ketika ada seorang hamba mau beribadah dengan giat, dengan tekun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah yang pertama akan membukakan jalan, yaj'al lahu makhraja, membukakan jalan dari segala kesulitan hidupnya, dari segala himpit
kesulitan ekonomi, dari jeratan hutang. Kenapa kadang orang ini ketika dapat masalah sulit mendapatkan solusinya? Karena yaj'allahu makhraja, tidak bertakwa, kurang takwa sama Allah. Maka kalau apapun permasalahan hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan jalan yang mudah diberikan oleh Allah, takwa itu kuncinya. Kemudian yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang mau beribadah, orang yang mau bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah diduga, dari arah yang tidak pernah disangka seorang hamba ini kalau orang bertakwa. Tapi kebaliknya, kalau orang tidak mau bertakwa, perintah Allah nggak dilaksanakan, larangan Allah malah dilakukan, yaitu cut. Orang tersebut akan apa? Akan dihijab dari yang namanya rizki. Nah, ini yang kedua, hal yang hal yang dapat menjadi hijab dari yang namanya rizki yang halal dan barokah. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat menjadi hijab dari datangnya rizki Allah kepada seorang hamba adalah menyakiti kedua orang tuanya. Naudzubillah. Jadi orang yang menyakiti kedua orang tuanya, baik itu melalui lisan, baik itu melalui perbuatan, baik itu melalui kelakuannya, ini orang ini akan dihijab dari rizkinya Allah. Orang ini akan sulit mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan. Hidupnya ruwet lah. Orang kalau suka menyakiti orang tua, hidupnya dijamin ruwet. Contohnya, orang yang menyakiti orang tuanya melalui lisan, ya, dengan berkata kasar, yang menyakiti hati orang tuanya. Kemudian orang yang menyakiti orang tuanya dengan kelakuan. Orang tuanya masih hidup, ya jarang ditelepon, jarang ditanyakan kabar, jarang dikunjungi. Kemudian orang tua yang sudah meninggal nggak pernah didoakan. Jangan hanya dikira bahwa seorang anak itu bisa menyakiti orang tuanya itu ketika hidup saja. Banyak orang tua itu di dalam kubur itu menanti doa anak-anaknya, dan anak-anaknya ini melupakan orang tuanya. Maka ini banyak orang yang hidupnya susah, rizkinya seret, ini karena menyakiti orang tuanya yang ada di dalam kubur. Dalam artian gak pernah mengirimi Al-Fatihah, gak pernah mengirimi Yasin, gak pernah ziarah ke kuburnya. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, wa an Anis qala Rasulullah SAW, ini hadisnya ada di kitab Kaifa Takunu Khaniyan, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain in qata'a anhu ar-rizq. Ketika seorang anak tidak mendoakan orang tuanya, in qata'a anhu ar-rizq, maka Allah akan memutus anhu ar-rizq, memutus dari anak tersebut rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dikurangi, in qata'a bahasanya, diputus rezeki yang barokah kepada anak tersebut. Makanya para jamaah, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kalau Anda ingin rezekinya berkah, rezekinya halal, rezekinya banyak, itu rajin-rajin berbuat baik, birrul walidain, kepada orang tua. Insya Allah, jika Anda mau berbuat baik kepada orang tua, itu jalan-jalan akan terbuka lebar, pintu rezeki akan terbuka lebar, rezeki min haitsu la yahtasib akan datang kepada Anda. Karena naudzubillah min dzalik, ya, kalau orang tua sudah tidak ridho kepada anaknya, Allah pun tidak ridho. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah itu ridho ketika orang tua kita ridho. Nah, kira-kira orang tua kita selama ini ridho nggak sama kita? Mungkin selama ini banyak kesulitan hidup dalam diri kita ini karena kurangnya ridho orang tua kepada kita. Makanya saya sering menyarankan pada jamaah saya yang cerita tentang permasalahan hidupnya, banyaknya hutangnya, ketika saya tanya, orang tua Anda masih hidup, datangi, minta maaf, cuci kakinya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, saya sarankan untuk ziarahi kuburnya, ya,
ziarah, minta ridho orang tua. Kemudian yang keempat, orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dari rizkinya yaitu orang yang tidak dermawan alias pelit. Orang pelit. Al-bakhil aduwah. Itu ada makalah seperti itu. Orang pelit al-bakhil aduwah. Orang pelit itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita hidup di buminya Allah, menghirup udaranya Allah, mengharapkan rezekinya Allah, kok mau musuhi Allah dengan apa? Dengan kita bakhil kepada orang lain. Nah, maka hindari yang namanya bakhil, entah itu Anda sebagai seorang suami bakhil kepada seorang istri, istri bakhil kepada suami, orang tua bakhil kepada anaknya, atau anak bakhil kepada orang tuanya. Nah, ini yang namanya bakhil, tidak dermawan, itu dapat menjadi hijab minar rizki. Kemudian yang kelima, ketika Anda menjadi seorang pedagang, Anda menjadi seorang pengusaha, Anda menjadi seorang pembisnis, ini tidak jujur. Nah, orang kalau dagang, kalau usaha, bisnis, kemudian kok tidak jujur, jangan harap mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Naudzubillah, tidak ada keberkahan dalam ketidakjujuran. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, hal yang dapat menjadi penghalang rizki Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu yaitu suka berbohong. Termasuk bohong untuk kebaikan. Ini hindari. Anda jangan suka bohong, apalagi membohongin suaminya, membohongin istrinya, membohongin anaknya. Pokoknya hindari yang seperti itu. Kemudian yang nomor 7, hal yang dapat menjadi penghalang dari rezekinya seseorang yaitu kurangnya bersyukur. Nah, ini paling penting sebenarnya. Karena orang kalau tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabil syadid. Orang yang enggak mau bersyukur itu dapatnya satu. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa kesempitan rezeki, kerupakan ekonomi, kerupakan hidup. Ini bisa jadi yang terjadi dalam diri kita saat ini para jamaah ini karena kurangnya syukur dalam diri kita. Hanya ngeluh gitu kan. Kita jarang ya Allah matur suwun, ya Allah matur suwun. Kurang bersyukur itu dapat menjadi hijab dari datangnya sebuah rizki. Kemudian yang kedelapan, hal yang dapat menjadi hijab dari datangnya rizki adalah menghindari tanggung jawab. Nah, Anda dalam hidup ini kan bahwa kullu umro'in. Jadi semua kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita itu punya tanggung jawab masing-masing. Anda sebagai seorang suami juga punya tanggung jawab kepada keluarga Anda. Anda sebagai seorang istri juga punya tanggung jawab. Jadi setiap kita itu punya tanggung jawab. Dan kemudian kita kok tidak mau bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban kita, termasuk kewajiban-kewajiban kepada orang lain. Nah, ini naudzubillah min dzalik, hal ini dapat menjadi penghalang rizki Allah datang kepada seorang hambanya. Kemudian yang kesembilan, hal yang dapat menjadi penghalang rizki adalah berpikir negatif atau banyak suudzon, baik itu suudzon kepada orang lain atau suudzon kepada Allah. Dalam hadis qudsi sudah jelas para jamaah, Allah itu berfirman, innallaha bidzanil abdi. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ketika Anda setiap hari hanya berprasangka bahwa saya hidupnya susah, rizkinya akan sulit dan lain-lain, ya itu yang akan terjadi. Tapi ketika dalam diri Anda, hati Anda dihiasi dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluk Allah, dihilangkan segala sifat iri, ujub, sum'ah, segala penyakit hati, itu dapat menjadi penghalang rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hindari yang namanya berprasangka negatif. Insya Allah jika 9 hal ini Anda hindari, mungkin pada saat ini masih ada, tapi ikhtiar kita hindari hal ini, insya Allah pintu-pintu rizki akan terbuka. Hal-hal yang menjadi penghalang rizki dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak membaca istighfar,
Karena apa? Istighfar itu dalam kitab ini dijelaskan bismillahirrahmanirrahim wa huwa ahadul abwabi allati turithul hina wa tajlibul barokah wa turithul wafra wa tanfil faqra wa tamudu fil umri wa tudhibul wizra. Dalam kitab ini, kitab Kaifatakunu Ghaniyan, yang namanya istighfar wa huwa ahadul abwabi allati turithul hina. Istighfar adalah satu pintu yang bisa mewariskan kepada kekayaan. Wa tajlibul barokah, menarik barokah. Wa turithul wafra, membuat harta berlimpah. Wa tanfil faqra, menghilangkan kefakiran. Wa tamudu fil umri, dan membuat umur itu panjang. Wa tudhibul wizra, dan menghapus dosa. Nah ini apalagi di bulan ini, di bulan Rajab, Sya'ban, puasa, perbanyak membaca istighfar. Selain membaca istighfar, kita perbanyak bersolawat. Ya tidak lain tidak bukan kita mau mengharapkan apa selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya selama ini kita mengandalkan diri kita sendiri juga. Permasalahan gak selesai-selesai, hidup makin ruwet, hutang makin menumpuk. Karena ada syirik dalam diri kita. Kita mengandalkan bahwa saya bisa. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini gak bisa apa-apa. Kita butuh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Nah itu para jamaah direnungi. Kemudian silahkan juga sebagai bentuk ikhtiar agar rizki min haitsu la yahtasib, dari segala penjuru datang kepada diri Anda bisa mulai mengamalkan munajat sholawat. Jadi ini saya baru selesai menulis buku yang berjudul buku munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Buku ini para jamaah dilengkapi dengan hasiah dan tata cara bersholawat serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi buku ini itu berisi zikir yang bisa Anda baca setiap pagi sampai pagi habis subuh atau habis maghrib. Ini aja bacaan zikirnya, ada berapa halaman, jadi ada tulisan Arabnya, ada tulisan Indonesianya. Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca teks Indonesianya. Yang harus Anda baca setiap habis subuh atau habis maghrib itu dari halaman 17 sampai halaman 55. Ini berisi munajat sholawat. Dari bagaimana pertama diawali dengan munajatnya, terus tawasulnya, setelah membaca sholawatnya, kemudian saya juga cantumkan doa setelah membaca zikir sholawatnya. Ini dipandu dengan lengkap, yang khasiatnya ini sangat luar biasa para jamaah. Jadi khasiatnya diantaranya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahan, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutang, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, jualan laris, bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezeki, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, dimasukkan dan berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga. Nah, untuk daftar isinya sendiri, selain berisi zikir munajat sholawat, jadi buku ini juga berisi tentang sholawat pilihan yang khusus. Ada sholawat dan doa agar terhindar dari kefakiran, sholawat agar selalu mempunyai uang yang banyak, sholawat dan doa ketika ditagih hutang sudah jatuh tempo, ya, menagih hutang yang lama tidak dibayar, dan kebutuhan mendesak lainnya. Kemudian sholawat agar usaha lancar, bisnis maju, jualan laris, sholawat agar anak soleh nurut pada orang tua, amalan sholawat agar segala mendapatkan jodoh. Jadi banyak sholawat pilihan. Kemudian disertai juga kisah-kisah menakjubkan berkah sholawat. Jadi artinya biar Anda semangat bahwa banyak keberkahan, banyak kemudahan yang didapatkan berkah sholawat. Ada yang hutangnya ratusan juta lunas, hutangnya miliaran lunas, ada yang dapat jodoh berkah sholawat. Jadi ini silahkan dipesan. Buku munajat sholawat ini dicetak terbatas, untuk infaknya hanya 100.000, murah sekali. Karena
insya Allah dengan mengamalkan zikir munajat sholawat ini, apa yang menjadi hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp karena stoknya terbatas. Silahkan, siapa cepat dia dapat, jangan sampai kehabisan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.